Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam salam. Saat ini saya berada di lokasi proyek, sehingga nanti mohon maaf kalau videonya terlalu berisik. Sengaja saya datang lebih awal sedikit untuk membuat video ini. Jadi beberapa waktu yang lalu ada seorang sahabat yang mengirimkan pesan singkat kepada saya melalui WhatsApp. Pesannya seperti ini. Oke, sekarang kita akan membahasnya satu per satu. Tapi sebelum kita belajar atau menjawab pertanyaan sahabat ini, tolong untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa tulis di kolom komentar ketika ada pertanyaan atau hal-hal yang kalian kurang paham. Dan di lain waktu akan kita bahas. Pertama, mengenai bagaimana penggunaan skala di AutoCAD. Saya sudah pernah menyampaikan pada video sebelumnya bahwa penggunaan skala di AutoCAD itu ada 3 metode. Yang pertama, kalian bisa menggunakan atau menskala gambar kerja kalian. Yang kedua, kalian bisa menskala etiket pokok gambar kalian. Dan yang terakhir, kalian bisa mengatur skala di layout. Dan untuk metode pengaturan skala atau dengan menskala gambar kerja sudah saya upload. Silakan tonton video ini. Dan untuk metode yang kedua dan yang ketiga, yaitu mengatur skala di top gambarnya atau etiketnya serta mengatur skala di lembar layout, akan kita upload pada video-video berikutnya. Yang kedua, mengenai penggunaan template dan notasi. Saya kurang paham apa yang dimaksud template ini. Mungkin yang dimaksud adalah crop gambar. Jika yang dimaksud adalah crop gambar, langsung saja kita praktekkan di lembar AutoCAD-nya. Dalam membuat template atau crop gambar, kalian harus melakukan atau mempunyai 2 hal terlebih dahulu. Satu, kalian harus menentukan dulu satuan apa yang kalian gunakan. Jika kalian menetapkan satuan cm, maka crop gambar yang kalian buat harus dalam satuan cm. Ketika kalian menggunakan satuan mm, maka crop gambar yang kalian buat harus dalam satuan mm. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus paham ukuran kertas. Biasanya yang dipakai oleh para drafter adalah A3, dan ukuran kertas A3 adalah 42 cm untuk panjangnya dan lebarnya 29,7 cm. Kalian bisa buat di lembar AutoCAD persegi atau rectangle dengan ukuran tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke lembar AutoCAD. Oke, sekarang kita sudah berada di layar AutoCAD. Karena di sini saya menggunakan satuan mm, maka saya buat ukuran kertas saya 420 mm dan lebarnya 297 mm. Kalian bisa ketik di AutoCAD atau di keyboard kalian REC, kita buat rectangle atau persegi, at 420,297. Nah, ini adalah ukuran kertas A3 kita dengan satuan milimeter. Kalian bisa mengoffset garis ini sepanjang setengah sampai
1 cm untuk garis tepi gambar. Biasanya saya menggunakan 1 cm. Jadi saya offset 10 karena saya menggunakan satuan milimeter. Tarik ke dalam. Sisi kiri saya perlebar lagi 1 cm. Kenapa? Karena biasanya di bagian kiri digunakan untuk penjilitan. Agar garis tepi gambar itu tidak terpotong oleh jilid atau staples dan lain sebagainya, maka saya perlebar 1 cm. Setelah itu kita bisa beri warna hijau untuk garis tepi ini, karena warna hijau di pot style kita sudah kita atur untuk garis tebal. Lebih jelasnya kalian bisa lihat video di atas ini. Untuk posisi keterangan biasanya ada di sebelah kanan atau di bawah. Kalian bisa modifikasi atau kalian bisa buat sesuai kehendak kalian. Di sini saya contohkan di sebelah kanan. Saya buat garis terlebih dahulu dan saya pindahkan garis ini sepanjang 5 cm. Atau saya tambah lagi 5 cm. Jadi lebar kekurangannya 10 cm dari tepi garis. Nah, saya kira cukup sekian penjelasan tentang template. Selanjutnya tentang notasi. Saya kurang paham yang dimaksud notasi di sini seperti apa. Kalau yang dimaksud adalah multiletter seperti ini, kalian harus men-setting terlebih dahulu multiletter sesuai skala yang kalian gunakan. Di sini saya menggunakan skala 1:75, maka multiletter atau notasi yang saya buat harus berskala 1/75. Lalu bagaimana cara membuat multiletter? Nantikan video saya selanjutnya. Selanjutnya, bagaimana membuat layar custom. Sebenarnya saya pribadi jarang membuat layar. Saya biasa main di pot style untuk ketebalan dan jenis garis. Hanya pada bagian-bagian tertentu yang sifatnya banyak atau multi harus dapat layer untuk menyeleksi. Lebih jelasnya kita langsung ke lembar AutoCAD. Bagaimana cara membuat layer custom? Kalian bisa klik di layer properties manager. Muncul tampilan seperti ini dan kita bisa mengklik ini new layer atau ALTN. Kita bisa beri nama layer kita, misalkan layer baru. Di sini ada pengaturan on untuk menyala, off untuk padam. Kemudian aktifkan semuanya. Nah, ini yang penting. Color ini kita bisa setting di layer. Kemudian landscape-nya untuk ketebalan garis, untuk jenis garis, dan length-nya untuk ketebalan garis. Kita bisa atur misalkan 0,00 untuk layar baru. Dan tombol print ini ketika kita matikan, maka dia tidak akan tampil ketika dicetak. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang rumit ketika kita membuat layar custom. Kalian bisa otak-atik dan coba sendiri di rumah. Saya kira cukup pembahasan tentang layar. Dan untuk soal atau pertanyaan berikutnya tentang bagaimana membuat denah tampak, bangunan simpel, bangunan kompleks, dan juga toilet akan kita ulas pada video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan channel Crafter Soplak. Sekali lagi jangan lupa like,
subscribe dan bagikan video ini jika video ini bermanfaat bagi kalian. Sekali lagi, tulis di kolom komentar ketika ada pertanyaan atau hal-hal yang masih membingungkan kalian. Terima kasih. Salam satu garis, salam somplak.